Bingung gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang pemilihan metode analisis data di bidang ekonomi. Dengan saya sendiri, Amanda Putri Budiarto, dan anggota saya. Tazki Alisa. Muhammad Fadli Putratama. Muhammad Faiz Hazami, saya sendiri. Dan Rai Mutakin. Oke, next. Di sini yang pertama ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada regresi linear, yaitu mengkaji hubungan linear antara variabel dependen dan independen. Yang kedua ada analisis deret waktu. Analisis deret waktu sendiri ini adalah menganalisis data yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu. Dan yang terakhir ada analisis varian. Analisis varian adalah membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok data. Selanjutnya ada metode kualitatif. Satu, analisis konten. Menganalisis teks, gambar, atau media lainnya untuk memahami makna dan pesan yang terkandung. Yang kedua ada etnografi, yaitu melakukan observasi dan partisipasi langsung di dalam suatu kelompok atau komunitas. Yang ketiga, studi kasus. Mempelajari secara mendalam suatu individu, organisasi, atau peristiwa. Di sini ada metode gabungan. Yang pertama adalah metode triangulasi, yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber dan metode untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Dan yang kedua ada mixed methods, menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Oke, yang selanjutnya ada pertimbangan pemilihan metode. Yang pertama itu ada tujuan penelitian. Jadi, metode yang dipilih itu harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, ada sumber data, yaitu ketersediaan data yang relevan sangat penting dalam pemilihan metode. Yang ketiga, waktu dan sumber daya. Pertimbangan keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir ada keahlian peneliti. Jadi itu peneliti harus memiliki keahlian yang cukup untuk mengaplikasikan metode yang dipilih. Oke, selanjutnya di sini ada aplikasi di bidang yang pertama aplikasi, yang kedua regressi linear. Kita menganalisis hubungan antara inflasi dan suku bunga. Yang ketiga ada analisis deret waktu, memprediksi pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada analisis konten, menganalisa sentimen pasar. Pentingnya kedapatan akurasi hasil. Metode yang tepat menghasilkan hasil analisis yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Ketetapan metode. Yang pertama ada akurasi hasil, metode yang terukur dan dapat diadaptasi.
Di sini ada pentingnya ketepatan metode. Yang pertama ada akurasi hasil. Akurasi hasil adalah metode yang tepat menghasilkan hasil analisis yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Yang kedua ada relevansi temuan. Relevansi temuan ini hasil analisis yang relevan dengan pertanyaan penelitian dapat memberikan insight yang bermanfaat. Yang terakhir ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini hasil analisis yang jelas dan mudah dipahami dapat membantu komunikasi dengan stakeholder. Next. Di sini ada Oke, kesimpulan. Pemilihan metode analisis data yang tepat adalah kunci untuk menghasilkan hasil penelitian ekonomi yang akurat, relevan, dan juga bermakna. Metode yang dipilih harus sesuai dengan tujuan penelitian, sumber data, dan kemampuan peneliti. Oke, sekian dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.